tadi Bapak juga mengatakan atau menyampaikan sekarang mau maju lagi ya di Pileg. Betul. 2024. Ada komitmen apa untuk nanti diperjuangkan untuk warga Jawa Barat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. sahabat YouTube di mana saja berada, kembali lagi di Kang Aib Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya alhamdulillah sedang berada di kantor fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ini momen yang sangat spesial bagi saya di sini. Alhamdulillah, saya di sini bisa bertemu langsung bersama Pak Didi Soekardi selaku anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik Pak, mau sedikit bertanya tentang kinerja Bapak di Provinsi Jawa Barat sebagai anggota Dewan di Jabar 13, apa saja gitu? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2014. Sekarang 2023, jadi ini adalah masa jabatan saya yang kedua di DPRD Jawa Barat. Sebagaimana fungsi sebagai anggota DPRD itu kan ada 3. Ada fungsi legislasi, menyusun peraturan daerah, ada fungsi anggaran, fungsi budgeting, bagaimana DPRD menyusun APBD, dan fungsi pengawasan. Nah, dalam melaksanakan ketiga fungsi itu, tentunya saya mencoba secara maksimal untuk berkontribusi. Contohnya adalah misal bagaimana saya menjadi anggota Pansus yang melahirkan peraturan daerah tentang ekonomi kreatif. Bagaimana saya terlibat di dalam penyusunan peraturan daerah tentang pusat distribusi provinsi. Bagaimana saya terlibat di dalam penyusunan peraturan daerah tentang pondok pesantren. Saya terlibat di dalam penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan anak. Banyak peraturan daerah yang dilahirkan oleh DPRD provinsi, ya, dan itu semua untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Yang kedua, fungsi budgeting tentunya saya berupaya sebagaimana sumpah jabatan bahwa saya harus memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Jawa Barat secara umum dan kepentingan konstituen saya di daerah pemilihan 13 Jabar 13. Salah satu contohnya dalam konteks fungsi budgeting, ya, bagaimana kita membantu agar Provinsi Jawa Barat itu membantu kabupaten kota yang ada di daerah pemilihan Jabar 13. Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Contohnya misal Kabupaten Ciamis, ya, itu tidak kurang setiap tahun APBD Provinsi Jawa Barat itu memberikan bantuan keuangan kepada Kabupaten Ciamis. Itu tidak kurang dari 200 miliar. Per satu tahun itu Pak? Per satu tahun, bahkan bisa mencapai angka 500 miliar. Ya. Kenapa? Karena kabupaten kota ini kalau tidak dibantu dengan dana transfer ke daerah dari Provinsi Jawa Barat, APBD kabupaten itu belum bisa mandiri. Nah, oleh karena itulah kemudian saya sebagai anggota DPRD dari Dapil 13 itu berupaya, ya, bagaimana di dalam pembahasan APBD di Provinsi Jawa Barat itu agar program-program, ya, yang berkaitan dengan kepentingan kabupaten kota, baik infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, ya, keagamaan,
Nah, itu bisa dibantu dengan bantuan keuangan provinsi. Dan nilainya yang saya katakan tadi, Yang tadi itu yang ya, tidak kurang dari 200 miliar, bahkan 200 bisa miliar. mencapai 500 miliar. Ya. Begitu juga di Pangandaran, ya, di Kota Banjar, dan di Kabupaten Kuningan. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Ya, bagaimana kita selaku anggota DPRD mengevaluasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, berkaitan dengan janji-janji politik Pak Gubernur, pelaksanaan program kegiatan di lapangan, ya. Satu contoh misal, kebetulan saya di Komisi 2, misal ada program OPOP, ya. One Product, One Pesantren, begitu ya. Nah, kita evaluasi program itu apakah sudah tepat sasaran atau belum, apakah efektif atau tidak, begitu ya. Nah, saya kira 3 fungsi itulah yang kemudian saya jalankan secara maksimal. Dan alhamdulillah wa syukurillah, ya, 2014 sampai 2019 waktu itu saya terpilih dengan jumlah pemilih yang memilih secara pribadi itu kurang lebih 48.000 suara gitu, Pak. Dan 2019 alhamdulillah meningkat menjadi 114.000 suara. Jadi ada Berarti peningkatan 2 kursinya. Ada peningkatan lebih dari 100%, ya. Dan saya meyakini bahwa itu adalah kepercayaan publik yang diberikan. Di satu sisi itu menjadi amanah, ya. Di satu sisi itu menunjukkan selama periode pertama mungkin saya dianggap berhasil di dalam memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, wabil khusus di Dapil 13. Dan 2024 saya diminta kembali untuk maju menjadi calon anggota DPRD Provinsi untuk periode yang ketiga. Oh, berarti sekarang Bapak itu mau jalan lagi gitu? Betul. Jadi saya maju lagi menjadi calon anggota DPRD Provinsi periode 2024-2029. Berarti yang ketiga kali. Yang ketiga kali. Nah, mudah-mudahan ini juga bagian daripada kepercayaan masyarakat, ya, terhadap saya khususnya, wabil khusus juga terhadap Partai Keadilan Sejahtera, ya, sehingga Partai Keadilan Sejahtera di tahun 2024 suaranya, dukungan masyarakat, ya, kursinya itu bisa bertambah, dan mudah-mudahan walaupun tentunya belum maksimal, ya, belum semuanya apa yang menjadi kepentingan masyarakat bisa diperjuangkan, tapi setidaknya saya sudah berupaya semaksimal mungkin, dan tentunya mohon maaf apabila kinerja saya selama ini belum maksimal, begitu ya, tetapi mudah-mudahan masyarakat tetap memberikan kepercayaan, ya, untuk memilih saya di periode yang akan datang, dan termasuk memilih Partai Keadilan Sejahtera. Baik. Ada yang menarik dari pemaparan Bapak tadi terkait apa itu anggaran dari Pemprov ke pemerintah kabupaten terkait program OPOP itu, Pak. Apa itu program OPOP itu khusus untuk kelembagaan pesantren atau ada di luar pesantren itu, Pak? Ya, kalau untuk program OPOP, One Product One Pesantren, ya, dari judul programnya saja sudah terlihat spesifik, itu, ya, bahwa program itu dikhususkan untuk pondok pesantren. Karena memang Pemprov Jawa Barat ini kan provinsi religius, bahkan sesuai dengan visi Pak Gubernur, ya, dengan iman dan takwa, ya, membangun Jawa Barat juara, ya. Nah, sehingga memang pondok pesantren menjadi salah satu target pembangunan, ya. Nah, salah satu yang coba kita support untuk pondok pesantren ini adalah pengembangan ekonomi pesantren, ya. Karenanya dengan program One Product One Pesantren ini kita mencoba memberikan dorongan support kepada pesantren
agar bisa mengembangkan Dan mandiri gitu mungkin. bisnisnya, dan kemudian dengan bisnisnya itu ya setidaknya bisa membiayai apa yang menjadi kepentingan Kebutuhan pesantren. begitu Ya. ya. Jadi kita memberikan stimulan, sekadar stimulan sebetulnya. Karena berhasil atau tidaknya akan sangat ditentukan juga oleh pesantren. Nah, kita memberikan dengan program ini stimulan agar ekonomi di pesantren ini bergerak, termotivasi begitu. Baik. Nah, alhamdulillah pemaparan tentang OPOP saya sudah sedikit memahami gitu tentang fungsinya program OPOP tersebut. Nah, kemudian Pak, tadi Bapak juga mengatakan atau menyampaikan sekarang mau maju lagi ya di Pileg. Betul. 2024. Ada komitmen apa untuk nanti diperjuangkan untuk warga Jawa Barat? Iya, sebetulnya kita selalu tidak terlepas daripada apa yang menjadi tolak ukur pembangunan, yaitu indeks pembangunan manusia. Ya, indeks pembangunan manusia itu berkaitan dengan 3 hal, yaitu tentang pendidikan, kesehatan, daya beli. Ya. Jadi kita fraksi PKS selalu berkomitmen di sektor pendidikan. Ya, bagaimana misal satu contoh ya, BPMU ya, bagaimana kita memberikan biaya operasional untuk SMA, SMK ya, dan yang sederajat madrasah aliyah ya, biaya operasional ya, kurang lebih kita berikan kepada mereka itu 600 atau 700 ribu per anak begitu ya. Itu untuk setiap tahunnya Pak? Setiap tahun. Setiap tahun. Ya. Sehingga itu bisa meringankan biaya operasional. Dan itu sudah berjalan atau belum untuk sudah berjalan. Sudah berjalan semenjak pemerintahan Gubernur Jawa Barat Kang Ahmad Heriawan. Begitu. Itu satu contoh bagaimana upaya kita memajukan dunia pendidikan di Jawa Barat. Ya, kenapa SMA, SMK, Madrasah Aliyah? Karena kewenangan provinsi itu adalah di SMA, SMK, Madrasah Aliyah. Kalau SD, SMP kan kabupaten kota. Nah, kemudian kita dorong juga di sektor kesehatan ya. Bagaimana misal provinsi Jawa Barat itu membantu kepada kabupaten kota membangun puskesmas begitu. Ya, jadi kalau Akang lihat puskesmas di Ciamis, di Pangandaran, itu tak terlepas daripada bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat. Yang salah satu yang fenomenal juga, misal di Pangandaran, itu rumah sakit Pangandaran, itu waktu peletakan batu pertamanya pada saat Kang Aher jadi gubernur. Nah, bagaimana upaya kita membantu ya rumah sakit Pangandaran, dan alhamdulillah sekarang itu lebih dari 100 miliar ya, Pemprov Jawa Barat peduli tentang kesehatan. Ya. Kemudian di sektor daya beli ya, karena ukuran pembangunan manusia itu kan kesejahteraan. Ya, betul. Nah, salah satu ukuran kesejahteraan di samping di luar pendidikan dan kesehatan itu daya beli. Nah, makanya ada program OPOP, ada program petani milenial, ya, ada yang tadi saya katakan peraturan daerah berkaitan dengan pusat distribusi provinsi, ya, agar bisa menjaga ya ketahanan pangan di Jawa Barat, begitu, meningkatkan penghasilan petani, ya. Jadi secara umum kita akan terus berupaya, ya. Meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jawa Barat berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Dan tentunya secara khusus di daerah pemilihan 13, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran, ya, saya akan berupaya terus bagaimana agar pemerintah Provinsi Jawa Barat itu selalu turut serta memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten kota yang ada di daerah pemilihan 13. Terus mendorong agar kabupaten kota maju gitu ya, Pak? Agar maju, berkembang, begitu ya, sehingga daerahnya bisa membangun, begitu. Baik,
Terima kasih Pak Haji informasinya. Tapi yang saya rasakan dan saya tahu, alhamdulillah kontribusi Pak Haji di fraksi PKS, ya khususnya di DPRD Provinsi Jawa Barat, udah terasa di masyarakat gitu. Dari bangunan, kelembagaan, sarana prasarana juga pesantren, alhamdulillah sudah banyak terdengar ke telinga gitu. Nah, itulah mungkin teman-teman, sahabat-sahabat, informasi sedikit wawasan ya tentang kinerja Pak Deddy Soekardi di DPRD Provinsi Jawa Barat yang mewakili ya di kunci bandar atau Jawa Barat 13, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Haji Deddy Soekardi. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Semoga Pak Haji semakin sehat. Amin. Ya, dan bisa lebih amanah lagi. Apalagi sekarang mau maju ya ke Pileg di tahun 2024. Mari kita sama-sama dukung ya. Mari kita sama-sama pilih lagi ya, lanjutkan lagi Pak pembangunan. Terima kasih supaya pembangunan Jawa Barat ini lebih maju lagi, khususnya di Jabar 13. Baik teman-teman, sahabat Kang Aib Channel di mana saja berada, mungkin itu saja yang bisa saya persembahkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat di mana saja berada. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam konten yang lainnya. Tetap semangat, tetap jaga selalu kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.